Itu kafir, itu orangnya. Tapi asal kata kafir ini, Pak, Bu, pelan-pelan ya. Itu non-muslim, dia nggak menyakiti orang Islam. Bergaul bersama-sama. Cuma suka ngajak-ngajak. Suka ngajak-ngajak, kadang-kadang ayo ngasih keterangan, ngasih makanan, ngasih kedudukan. Nah, kisah pertamanya dimulailah di masa Nabi SAW. Datang utusan-utusan pada Nabi SAW. Dia nggak menyakiti. Bahkan menyampaikan pada Rasulullah SAW, Muhammad, kita memang beda katanya. Ya, kita memang beda. Tuh, sejahiliyah-jahiliyahnya orang dulu, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah masih mengakui kita beda. Agama kita berbeda, nggak ada agama yang sama. Sepintar-pintar orang sekarang bisa mengatakan semua agama itu sama. Masya Allah, menuju cuma pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Orang paling bodoh di zaman jahiliyah aja mengatakan semua agama itu berbeda. Ini orang pintar zaman sekarang sampai mengatakan semua agama itu sama. Anda ngapain sekolah tinggi-tinggi? Ya Allah, S1, S2, S3 ke luar negeri lagi. Ya, S4 kerupuk 3, ada yang sampai kedinginan itu. Aneh-aneh, pulang-pulang, maaf, bisa lebih bodoh pemikirannya dibanding orang jahiliyah. Ya, kejauhan gitu. Ini yang paling aneh. Nah, yang menarik kata orang-orang ini, Muhammad kita memang beda. Tapi perbedaan ini jangan sampai menjadikan kita berselisih, bahkan saling menyakiti. Proposalnya bagus, Pak. Kalimat-kalimatnya hebat. Dan itu hati-hati ya. Quran pun sudah memberikan antisipasi kepada kita. Dari sejak zaman dulu sampai kapanpun kata Al-Quran, akan ada orang-orang yang kalau bicara kadang-kadang kata-katanya menarik gitu. Retorikanya cantik padahal isinya racun. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207. Posisi paling kiri sebelah atas sampai ke tengah. Bismillah. 204. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Awas, dan di antara sebagian orang di Quran itu ada rumus ya. Kalau tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, artinya itu akan terjadi di setiap masa. Sekarang pun akan ditemukan. Dan di antara sebagian manusia ada orang-orang yang kalau bicara kata Al-Quran kata-katanya begitu menarik. Retorikanya cantik terlebih dalam urusan dunia. Kadang-kadang bawa dalil gitu. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Dia mengambil kalimat Allah itu. Ayat Quran kadang dipotong, hadis-hadis dipelesetkan gitu kan. Tapi kalau diingatkan susah. Kata Allah wa huwa aladul khisam. Itu musuh yang paling berbahaya. Itu musuh yang paling berbahaya. Teman-teman sekalian, datang utusan ini berkata pada Nabi Muhammad, kita memang beda, tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih. Kita gantian sajalah. Hari ini kami datang untuk menyembah Tuhan kamu. Malam datangnya. Nanti besok kamu bisa ikutan ke tempat kami. Bisa ikutan ke tempat kami. Baik, masih ingat tadi? Kalau ada orang yang non-muslim, tidak menyakiti tapi suka ngajak-ngajak, bahasa Arabnya disebut apa? Kafir. Kalau banyakan tambah di ujungnya kafirun, maka turun ayat namanya langsung menyebut nama mereka. Surah Al-Kafirun. Turunlah ketentuan yang sangat indah. Perhatikan prinsip pertama ini yang kita garis bawahi. Katakan Muhammad. Nabi saja yang dekat dengan Allah, terjamin surganya, diminta mempraktekkan. Maka bagaimana dengan kita yang bukan nabi dan yang belum jelas surganya? Harus lebih daripada itu. Lihat firman Allah, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang yang beda akidah denganku, la a'budu ma ta'budun. Sampai kapanpun, bentuknya mudhari, present, continuous, future. Sampai kapanpun, entah itu sekarang, nanti atau di masa yang akan datang pada zaman umatku hidup, la a'budu ma ta'budun. Tidak akan pernah aku menyembah apa yang kalian sembah itu. Menariknya, kalimatnya menggunakan bentuk tunggal, kata gantinya saya. Jadi prinsip dalam akidah itu, maaf, bukan cuma komunal. Setiap kita mesti punya prinsip. Awas hati-hati, setiap diri kita, karena tidak akan ditanya masalah keluarga, yang ditanya diri kita. Jadi jangan sampai misalnya, mohon maaf ya, ada orang tuanya begini, anaknya ikutan begitu.
kerabatnya ikutan begini. Tidak, setiap kita masing-masing akan ditanya oleh Allah. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Ini yang paling indah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian pun gak perlu repot menyembah yang saya sembah. Aturan toleransi yang indah. Satu, baru muncul aturan dalam Islam. Perhatikan dengan makna tadi. La a'budu ma ta'budun. Aturan Islam pertama terkait dengan toleransi, ya, kita tidak diperkenankan, tidak boleh ikut-ikutan a'bud, diartikan dengan menyembah. Ya. Fokus ya. Kalau hanya menyembah, itu ibadah namanya. Tapi kalau sudah bentuknya progresif kata kerja, bukan cuma ibadahnya, tapi segala hal yang terkait dengan proses ibadahnya. Misal, maaf ya, saya ambil contoh dulu ya. Misal, ada salah satu umat ya di Indonesia ataupun di dunia yang ibadahnya misalkan punya tempat khusus, ya. Misal di hari, kalau besok hari apa? Hari Ahad. Mereka menyebut dengan minggu, nanti saya jelaskan kapan munculnya minggu ini. Misal, mereka ibadah. Aturan Islamnya indah. Indah. Pertama, bagi kita orang Islam, itu kata Al-Quran, tidak boleh ikut-ikutan prosesi penyembahan yang berlangsung di tempat mereka. Ya, hari apapun, dan bagaimanapun cara ibadahnya. Yang menarik kalimatnya menggunakan kata kerja, bukan pada prosesnya saja. Ya, ingat, artinya apa? Semua proses yang terkait dengan ibadah ini, baik ikut ke tempat ibadahnya, baik kemudian misalnya ikut-ikutan dalam atributnya, baik itu kemudian misalnya ikut-ikutan menyediakan hal terkait ibadahnya. Kata Nabi, cukup bagi umat Islam, tidak boleh ikut-ikutan yang seperti itu. Jelas? Yang indah tidak sampai sini. Wala antum abiduna ma'abud. Anda pun nggak perlu repot ikut-ikutan kemudian pada proses ibadah kami. Jadi kalau kita punya misalnya Idul Fitri, misalnya kita ada Idul Fitri, Anda nggak usah repot-repot terkait dengan ibadah kami, biarkan kami aja. Nggak harus Anda juga mengenakan atribut kami, misal ikut-ikutan pakai peci, ikut-ikutan pakai sarung, ikut-ikutan misalnya bikin ketupat dan sebagainya. Kami nggak menginginkan itu. Jadi Anda nggak usah repot mikirin kami, seperti kami pun tidak repot memikirkan Anda. Sampai ujungnya keluarlah kalimat itu. Perhatikan. Lakum dinukum. Allahu Akbar. Ini toleransi yang paling indah. Gak ada di muka bumi seperti ini kecuali di Islam. Waliyadin. Ininya tadinya ada kasrahnya, waliyadini. Ya, kemudian dihilangkan takhfif. Perhatikan. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu apa yang kamu yakini, dan aku apa yang aku yakini. Allahu Akbar. Toleransi paling hebat itu adalah zero tolerance. Selesai dalam urusan akidah. Jadi kalau dalam urusan ibadah, kata Nabi, kita masing-masing aja. Itu toleransi paling indah. Urusan ibadah, ingat ya, ini urusan ibadah. Ya. Jadi awas hati-hati kalau ada teman-teman kita misalnya, walaupun dia bertetangga dengan kita, agamanya berbeda dengan kita. Misal, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Mereka mau ibadah, Anda nggak boleh ganggu. Nggak boleh. Hati-hati ya, jangan merusak mereka, jangan ganggu mereka. Awas, ketika ada seseorang mengganggu tanpa sebab sama sekali, itu sama dengan dia melanggar aturan Allah dalam Al-Quran. Dia bermaksiat. Biarkan aja. Ya, tanpa ada sebab yang jelas, kan? Biarkan aja. Tapi hati-hati, kita pun juga dilarang oleh Al-Quran untuk ikut-ikutan dalam proses itu. Jadi nggak usah repot. Aduh, di masjid banyak pencurian misalnya, kan terjadi, sendal hilang, tas hilang, aneh sebetulnya. Kenapa bisa terjadi? Ya. Tapi kok laskarnya pada jagain tempat ibadah yang lain? Masya Allah, tempat ibadah orang dijagain, masjid nggak mau turun, kan agak aneh nih. Ngapain gitu kan? Nah, karena itulah kemudian pelan-pelan, saya teruskan dulu. Konsep ini menjadi konsep yang luar biasa dalam Islam. Diminta dipraktekkan. Aturan pertama, gak boleh ganggu orang ibadah. Tapi juga jangan ikut-ikutan ke dalamnya. Anda ikutan, Anda pun melanggar.
Konsep kedua, bagi non-muslim pun, tolong jangan repot-repot ngurus ibadah kami. Biarkan kami yang ibadah. Kalau ini bisa dipraktekkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, demi Allah saya katakan, indah kehidupan itu. Selesai.